Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Malam. rekan-rekan dari berbagai divisinya. Di sini saya selaku anggota dari organisasi yang kita jalani, kita akan membahas tentang problem yang ada di organisasi kita pada saat ini. Kebetulan di sini juga dihadiri langsung oleh ketua kita dari organisasi ini, Saudara Bilal. Jadi di sini saya akan membahas dan memberikan solusi untuk permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Nah, permasalahan yang ada di organisasi kita itu yaitu kurangnya SDM dan regenerasi. Nah, jadi untuk solusi yang akan saya berikan untuk mengatasi permasalahan ini agar organisasi kita berjalan serta pulih kembali dari segi SDM, maka saya akan memberikan solusi-solusi yang mungkin dari rekan-rekan bisa menyetujui demi terwujudnya kembali organisasi kita yang pulih gitu. Nah, yang pertama yaitu saya akan membranding dulu segi organisasi kita dari segi nama, dimana dari segi nama ini akan kita branding dan kita expose dari media sosial. Nah, mungkin dari segi media sosial saya akan menugaskan kepada divisi Humas atau Pupdok yang bergerak di bidangnya untuk lebih sering mengupload video-video atau konten-konten yang lebih menarik gitu. Dimana tujuannya kembali lagi ke yang awal tadi, agar branding nama organisasi kita itu dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu. Juga selain itu dari pihak humas eksternal yang harus lebih sering memperkenalkan anggota organisasi kita di luaran sana agar kita juga dikenal dan menjadi daya tarik SDM, agar karena kan permasalahan di kita itu SDM. Nah, seperti itu. Terus solusi yang kedua yaitu kita dari segi disebutnya identitas lah. Nah, dari segi identitas pun kita harus serempak gitu. Serempak dalam artian semisal kita harus punya satu hari di mana kita menggunakan identitas dari segi mungkin pakaian dari PDH atau tanda pengenal, di mana itu agar menjadi daya tarik mahasiswa-mahasiswa yang belum mengikuti organisasi. Nah, itu dua solusi dari saya yang akan diajukan. Mungkin kita bisa kerjasama untuk menjalankan. Mungkin dari ketua gimana tanggapannya? Apakah saran dari saya cukup baik dan dapat dijalankan? Kalau menurut saya sih sarannya cukup bagus sekali, tapi kita juga harus mengerti apa sih konsekuensi yang nanti bakal dijalankan. Apakah strategi ini akan dijalankan secara benar-benar bersama atau memang rekan Adrian itu akan menempatkan beberapa divisi yang memang ditugaskan untuk melancarkan strategi yang tadi diberikan. Nah, terus yang kedua, mengenai SDM memang sangat penting menurut saya, tapi apakah kita perlu gitu untuk memperbarui SDM yang memang kita anggap yang beberapa bulan ke belakang itu SDM itu sangat kurang gitu. Nah, di mana nih? Ada saran nggak atau ada solusi yang lain untuk kita memperbarui SDM-nya lagi? Nah, kalau misalkan udah ada memperbarui SDM, apakah ada cara-cara bagaimana sih supaya SDM yang baru itu minimal kehimanya itu minimal tertarik lah. Bagaimana sih caranya untuk supaya SDM-SDM yang terbaru itu tertarik untuk bergabung ke Hima gitu? Oke, mungkin Nah, gimana sih caranya? tanggapan dari ketua sendiri mungkin belum yakin ya. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya tidak ada solusi atau strategi lain untuk memulihkan permasalahan yang ada. Solusi tadi pun, dua solusi tadi menurut saya sudah cukup baik dan rampung gitu untuk dijalankan. Tetapi kalau semisal timbul pertanyaan tadi, apakah siapa yang akan digerakkan untuk menjalankan strategi ini, mungkin khusus di divisi-divisi yang telah ditugaskan tadi, seperti dari segi divisi humas untuk sering update di Instagram. Di Instagram kita harus sering kasih konten-konten yang menarik, dimana biar kita tahu mahasiswa di luaran sana atau orang lain bahwa
organisasi kita tuh berjalan gitu. Karena sekarang kan, jalannya di segi era digital gitu ya. Jadi kita harus bisa mempublish juga kegiatan-kegiatan kita di sosial media kita terutama Instagram. Nah, selanjutnya, strategi lain yang mungkin tetap saja kita karena kita, kita menganut asas kebersamaan ya. Nah, asas kebersamaan ini tetap walaupun, divisi yang telah saya tugaskan tadi menjalankan, divisi lain pun harus tetap membackup karena kita menganut ya tadi asas kebersamaan atau kekeluargaan. Nah, mungkin seperti itu. Kalau dari rekan yang lain apakah setuju dengan cara saya atau strategi yang saya jalankan? So, gimana? Karena kan kita lagi diskusi nih, harus ada minimal yang boleh sok. Menurut saya sih proker juga ngaruh nggak kalau misalkan ke organisasi dan untuk meyakinkan SDM, menarik SDM ke organisasi tersebut, bagaimana itu? Oke, kalau dari segi program kerja menurut saya, yang tadi pun solusi yang tadi sudah merujuk kepada program gitu ya, program kerja gitu yang akan dijalankan. Karena memang sebetulnya bukan program kerja inti, tetapi itu program kerja tambahan. Nah, program kerja tambahan ini saya berikan 2 solusi itu, agar kita memulihkan permasalahan kita ini, kurangnya SDM. Karena kan kita tadi mungkin dari nge-branding nama, organisasi kita biar di-up lagi di sosial media gitu. Menurut saya udah harus cukup sih. Kalau dari saudara Adrian gimana? Apakah sepakat dengan solusi saya? Sepakat sih menurut Baik. saya. Mungkin dari ketua bisa disimpulkan? Mungkin kesimpulannya tadi kan 2 strategi yang memang untuk membranding diri organisasi kita yang Ya. telah bangun. Nah, tapi saya ada satu pertanyaan yang terakhir. Baik. Nah, gimana sih untuk plan yang memang di backup gitu, plan backupnya untuk meningkatkan strategi itu. Misalkan kan kita nggak sepenuhnya strategi ini bisa berjalan dengan lancar, tapi ada nggak plan B untuk bisa membackup plan-plan yang Bro Adrian ini tadi sampaikan lah cadangannya gitu, ada nggak? Baik, kalau untuk, plan lainnya menurut saya tidak terfokus dulu ke plan yang lainnya. Jadi lebih fokus di plan yang telah saya pikirkan di jauh-jauh hari. Jadi, sebelum kita ke plan B yang lain, memang setiap, tindakan atau strategi yang kita akan bawa pasti bakal ada, konsekuensinya gitu, bakal ada baik kurangnya. Tapi saya yakini kalian dan saya bisa karena kita, menjalani program ini bersama-sama gitu. Jadi menurut saya sudah cukup rampung lah 2 solusi itu dijalankan secara bersama-sama walaupun, entarnya bakal ada, konsekuensi atau resikonya lah gitu dari setiap yang kita bawa gitu. Oke, berarti kita fokus dulu mengenai 2 strategi yang nanti kita bakal implementasikan. Nah, kalau saya sih, saya mendukung sepenuhnya untuk menjalankan strategi ini, tapi yang paling penting itu kita harus saling bekerja sama. Karena kalau misalkan kita tidak saling bekerja sama, strategi yang tadi disampaikan oleh rekan Adrian tidak akan terrealisasikan. Nah, jadi satu pesan sih dari saya, kita harus membangkitkan lagi organisasi yang telah kita bangun dan kita juga harus saling percaya, intinya saling percaya dan saling menguatkan. Dan kita juga harus saling terbuka untuk masalah internal atau masalah eksternal. Jadi kita harus saling diskusi juga. Setelah ini kita jangan langsung diskusi ini diselesaikan di sini, kita juga harus langsung diskusi lagi mengenai masalah-masalah yang lain. Ya mungkin itu saja sih pesan dari saya sih. Baik, mungkin saya kira, strategi saya cukup disampaikan dan cukup dimengerti gitu, diterima oleh divisi yang lain. Saya harap kita ke depannya bisa kontribusi bersama-sama untuk menjalankan program ini agar, menetralkan atau mengembalikan lagi SDM agar sesuai dengan, aturan yang ada gitu. SDM-nya harus harus cukup dan, disebutnya seksi lah organisasi kita gitu. Mungkin, terima kasih juga untuk rekan-rekan yang telah hadir untuk pembahasan atau diskusi, kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih.